Surah 59 ayat 1. Surah Al-Hasyr, Surah 59 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Terjemahan surat Al-Hasyr ayat 1 sampai 10. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dan para ahli kitab dari kampung halamannya pada saat penyusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadikan pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab neraka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Apa yang kamu timbang di antara pohon-pohonan milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tubuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Dan harta rampasan fa'il dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mampu berkuasa atas segala sesuatu. Harta rampasan fa'il yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya berada di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang kampung fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta belanya demi mencari karunia dari Allah dan keredaannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka menyertai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang menjaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang ke sudah mereka Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dana amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa salam. Yang pertama kita hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, alhamdulillah lengkap ini hadir, RT 1, 2, RT 3. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus, ya, Ketua PKPM, Masya Allah, dia telah empuk di tonggak nampak. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahim beserta seluruh jajaran, Bapak Ketua Mus'ala At-Thaibah, Masya Allah, dekat hadir. Kemudian Ketua Pengurus dan Jamaah Mus'ala Nurul Ikhlas. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu para hamba Allah sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita serahkan, kita untukkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa sekali semangat kita subuh ini dengan jumlah yang cukup dan luar biasa. Ini Pak Buya kita, yang kita muliakan, guru kita, Buya kita yang kita tunggu-tunggu kedatangan beliau. Alhamdulillah kemarin menurut perkiraan kita dalam perjalanan umrah, ya, Masya Allah, beruntung kita pagi ini. Baik, tanpa banyak pengantar, dengan segala hormat dan senang hati kepada guru kita persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin fattaqullaha wa ati'un. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama pengurus Masjid Baitur Rahim beserta jajaran, beserta jemaah yang berhadir, kemudian pengurus dan jamaah Mushola Thaibah, Mushola Nurul Ikhlas, dan teristimewa tadi Pak RW dan Pak RT hadir, Ketua PPM, Tenis meja. Kalau tenis meja dan sampai emosi kalau kalah. Sudah banyak korban berguguran di tenis meja. Ya, tenis meja sih, badminton sih. Ya, hati-hati kita bermain, jangan sampai larut. Jadi separtai sih, Pak. Alhamdulillah. Partai purna. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang istimewa, Pak Dokter kita, kalau Abu tak hadir, kabarnya Pak Dokter pengganti. Siap. Jadi alhamdulillah ilmu terus bertambah. Kita bersyukur pagi ini, alhamdulillah sangat banyak sekali, dan tentu pahala sholat subuh kita juga sangat berlipat ganda. Kenapa? Karena 27 derajat sholat berjamaah itu asal mulanya
syarat sholat jamaah kan 3 orang. 3 orang secara sholat berjamaah yang ideal itu 3 orang. Kalau 2 nyerempet, kalau 3 imamnya lah agak dimuko, makmumnya di belakang itu ideal. Maka 3 pakai 3 27. Dari situ asalnya 27 derajat. Kalau kini ada syarat tirang apa? Berarti syaratnya pakai syarat itu pahala sholat Jumat. Kenapa di Masjidil Haram itu menjadi 100.000? Karena pada saat itu jamaah terakhir dari Nabi sholat haji wada bersama beliau itu kan belum banyak. Kalau dijumlahkan ketika itu menjadi 100.000 jamaah haji wada yang ikut bersama Nabi. Jadi lebih banyak ya. Nah, maka jadinya dapat 100.000 pakai 100.000. Maka 100.000 pahala kalau sholat di Masjidil Haram. Sementara di Madinah sebaru 1.000. Nah, itu asal mula pahala daripada sholat berjamaah. Secara hitung-hitungan matematiknya, semakin banyak jamaah, semakin banyak pula pahala yang akan kita dapati. 2 rakaat sebelum subuh tadi sudah seberat langit, sudah seberat bumi. Ya, kalau ditimbang nanti di mizan itu timbangannya. Kalau dihitung nanti kan 2 masa di pada masa itu hisab cie, mizan cie. Ya, kalau dihitung, dihitunglah jumlahnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dihitung cie. Nah, sedangkan yaumil mizan itu cukup ditimbang. Ya, mana yang akan diberlakukan nanti oleh Allah? Mau ditimbang atau mau dihisab, itu terserah kepada Allah. Atau kedua-duanya. Nah, maka itu gambaran. Jadi kita bersyukur pagi ini Masjid Baitur Rahim masih rekor kalau dari jamaah sholat subuh di pagi Sabtu kok. Karena setiap pagi yang mau berputar di Kota Padang tadi, ya pagi petang di Surau Bulua Pinuang Kampung Dalam. Ya, itu termasuk ramai juga, tapi masalahnya ketek dan nampak ramai. Ya. Pagi minggu ke petang mau di sebelah Nurul Hikmah yang di Daki SD. Terjebak, abang tiba ternyata motor tidak bisa masuk ke dalam, ya karena sedang pengecoran. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kau yang kita syukuri pagi kini, kita di dua iktikaf taklim. Nanti bagi yang punya kelapangan waktu, kalau suruhlah tiba, maka kerjakanlah 2 rakaat sholat syuruk. Pahalanya bagaikan haji dan umroh. Di sholat subuh kata Nabi berzikir, zikir adalah kini taklim, awak tunggu suruh. Nanti kalau suruh silahkan sholat suruh. Nah, itu Pak Kirman tidak boleh tinggal, walaupun lontong lantar hidang baru hilang. Ya. Yang lain adalah kan Pak Nabah dan biasa. Aduh, yang ganjil-ganjil itu banyak nampaknya gitu. Karena al-Islam gharib, kama bada'a ghariban. Islam itu asing. Di tengah-tengah kami sedang menunggu lontong, Pak Kirman hilang, itu asing namanya. Ya. Bapak Ibu, mari kita harus berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin.
Sebelum kita tambah pelajaran tentang sholat, kita review dulu ayat yang awak baca tadi. Yang pertama di dalam surah Al-Asr itu akan bertemu rangkaian nanti di akhirnya Asmaul Husna. Ya. Huwallahul ladzi la ilaha atau di akhirnya nanti. Namun di awal ini 1 sampai ayat 5 itu menceritakan terusirnya penduduk asli Madinah. Namanya Bani Nadir. Ya, terusir dari Madinah karena tidak mau beriman bersama Nabi. Bagaimana proses terusirnya Pak Ibu? Itu dengan kekuatan batin Rasulullah dengan orang yang beriman. Ya. Nabi tidak mengusir, Nabi tidak memberikan kata ultimatum keluarlah dari Madinah kalau tidak beriman. Tapi dengan kekuatan batin Nabi memandang Madinah, Bani Nadir setiap hari dipandangnya, dicaliknya dari Nabi. Nabi tidak berkata, Nabi tidak mengeluarkan kata-kata. Tapi pandangan batin Nabi tadi menusuk ke dalam sanubari Bani Nadir, sehingga tanpa disadari Bani Nadir keluar dari Madinah, membuat kebun-kebun jauh dari kota Madinah. Ya, itu kemudian oleh Abdullah bin Ubay itu dijadikan, atau kalau bahasa kininya digorengnya. Nah, itu contohnya Muhammad lahnya usia awak penduduk asli Madinah, begitu. Di Abdullah bin Ubay itu banyak ayat-ayat yang diselewengkan. Di ketika Bani Nadir keluar dari Madinah, maka Abdullah bin Ubay tampil untuk memfitnah. Nah, ini contohnya, kalian sebentar lagi akan habis, ya, akan habis oleh golongan muhajirin. Nah, kemudian apa yang digoreng dari siapa lagi? Di Abdullah bin Ubay ketika kiblat dipindahkan. Enggak tuh, dulu kalian di usia gini kiblatnya pindah lo dari Palestina ke kampung halamannya. Nah, itu dibahasnya di dalam masjid Diran. Ya, jadi Abdullah bin Ubay membuat masjid Diran antara Masjid Nabawi dengan Masjid Kuba. Nabi kan membangun Masjid Kuba, Masjid Nabawi, di tengah-tengahnya dibangun oleh Abdullah bin Ubay namanya Masjid Diran. Masjid yang membahas tentang hal-hal yang bisa memojokkan Nabi. Ya, diantaranya di saat Bani Nadir tidak kuat berdampingan tinggal bersama Nabi, dia keluar dari kota Madinah, berkebun jauh keluar kota Madinah, sementara digoreng. Contohnya sawantale api kalian koma. Karena Abdullah bin Ubay ini datang juga dari Mekah. Kemudian masalah kiblat, surah Al-Baqarah 140 sampai 152 itu digoreng di dalam masjid. Maka karena sudah sering ayat diputarbalikkan oleh Abdullah bin Ubay di Masjid Diran, turunlah surat At-Taubah 103 untuk membakar Masjid Diran. Itu sejarah Masjid Diran Daroro. Nah, maka Nabi tidak mau membakar dengan tangannya sendiri. Kalau Nabi itu membakar masjid itu kan gorengannya. Ya, maka diperintahkan oleh Nabi, kalianlah yang berhak, hai penduduk Kuba, untuk membakar masjid itu. Nah, jadi begitu bijaksananya Nabi. Itu ayat 1 sampai ayat 5. Persoalan Bani Nadir yang keluar dari kota Madinah, ya, yang kemudian disangka Nabi yang mengusir. Ayat berikutnya pada ayat 6 ada namanya harta rampasan fa'i. Dia harta rampasan itu ada dua namanya, cie amfal, cie fa'i. Kalau amfal yas'alunaka anil amfal itu harta rampasan perang yang didapat dalam perang. Itu di perang Uhud banyak lah. Ya, kemudian di perang Badar banyak, perang Khandaq banyak. Ya. Nah, jadi kalau dulu dalam perang
di zaman Nabi itu apa itu? Itu seluruhnya tidak jadi peserta perang. Ada yang membawa bagian tukang masak, ya. Nah, kemudian perlengkapan untuk makan minum itu tidak semuanya di medan perang, di barisan belakangnya tukang masak. Nah, ketika dia kalah, tinggallah perlengkapan perang tadi, senjata, makanan, kurma dan sebagainya. Itu kalau dalam perang disebut dengan al-anfal, ya, harta rampasan perang. Kalau fa'i, nah, kita disebutkan fa'i tadi, itu harta rampasan yang tidak melalui perang, ya. Jadi baru setadanga dinyo tabang Rasulullah tiba di pasukannya atau bang ambuanya tinggal tanya tadi, atau namanya fa'i, ya. Pembagiannya berbeda. Kalau harta rampasan perang itu pembagiannya disebutkan berapa untuk Nabi, berapa untuk peserta perang disebutkan. Sedangkan harta rampasan fa'i atau harta rampasan fa'i itu pembagiannya bagaimana disebutkan tadi pada ayat itu, disebutkan untuk lil fuqara, ya. Kemudian nanti pada ayat yang ke-7, ma'afa Allahu ala rasuli min ahlil qura. Ahlil qura itu adalah orang-orang miskin yang dibawa Nabi dari Mekah, ya. Nah, termasuk anak yatim di situ, fakir miskin, itu disebut ahlul qura, keluarga Nabi dari Mekah. Itu ahlul qura. Jadi yang akan berhak menerimanya adalah keluarga Nabi yang datang dari Mekah dan termasuk fakir miskin yang ada di Madinah. Nah, ikut perbedaannya, kalau harta rampasan perang itu disebutkan berapa untuk Nabi, berapa untuk peserta perang. Sedangkan untuk fa'i lebih cenderung kepada fakir dan miskin. Kemudian terakhir kita ambil pada ayat 9 sebelum berdoa. Ayat 9, setelah perang Khandak, Nabi melihat seorang sahabat sedang gelisah benar. Kemudian dibisikkan oleh Nabi kepada sahabat itu, namanya berupa, dikatakan abo jo kawan-kawan dan serta perang Khandak ke berkunjung ke rumah engkau. Padahal sahabatku sedang gundah gulana, sedang panik. Tahu-tahu Nabi menyampaikan kepada Nabi kami ke berkunjung ke rumah. Kawan-kawan dan paraku sadonya ke berkunjung ke rumah. Kata sahabat itu mengatakan, siap ya Rasulullah. Begitu dia berlari pulang ke rumahnya, bertanya ke istrinya, anak ada di rumah. Kata istrinya, untuk makan awak sekeluarga lain. Kata bayang Nabi ketiba dengan sahabat. Kemudian ditanya kepada istrinya, persiapan yang ada berapa untuk makan sekeluarga. Anak sampai beliau berdua, bari dan anak orang. Kemudian dengan berat hati sahabat ini datang lagi. Sebelum Nabi datang, nyuturi dulu, ya Rasulullah, kekuatan kami di rumah cuma untuk 6 orang. Ya. Kalau kau membawa para sahabat ke situ, tak sanggup aku, malu aku nanti menanti. Engkau sendiri saja tidak sanggup kami. Kata Nabi, masak sajalah yang 6 itu dulu, nanti kami datang. Ya. Maka kemudian ibu-ibu di sini keajaiban Nabi, beberapa kali kan Nabi ini mengeluarkan mukjizat dengan air ludah. Ya. Ketika perang Badar tidak ada obat, beliau ludahi sebuah sumur. Ya, kemudian sumur itu menjadi berkah untuk pengobatan. Sampai hari ini airnya masih mengalir, ya. Kemudian ada telaga di Madinah yang kemudian untuk air minum, ya, selama air kali, ya, semacam air isi atau air
daur ulang dari laut kemudian agak asin kaleng, maka diludahi oleh Nabi, kemudian air itu menjadi manis. Itu mukjizat Nabi. Begitu pula dengan makanan 6 orang ini. Kata Nabi, masaknya lah bro, ya. Sementara itu beko, jangan hidangkan sebelum aku datang. Itu kata Nabi. Maka kemudian Bapak Ibu, begitu datang, kemudian Nabi masuk ke dalam, kan dulu tabir rumah Ketek. Ya, kemudian Nabi mengatakan, mana hidangan kamu? Maka diludahi oleh Nabi hidangan tadi. Jadi diludahi, kemudiannya hidangkanlah. Sehingga dalam sejarah disebutkan 50 orang yang dibawa Nabi mengambil makanan tadi, yang makanan ini tidak besar-besar, tapi piringlah 8 ya, padahal tadi hanya untuk 6 orang, tapi sudah 50 orang sahabat Nabi mengambil nasi kodak tidak habis-habis. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, ya, itu berkah namanya. Berkah itu orang lama itu biasanya sering terjadi itu, Pak. Jadi ketika nasinya dirami di bawah, ya, tapi karena dia ikhlas menyuguhkan sehingga balabi adalah samanya itu makan dari balabi adalah, ya. Begitu Bapak Ibu, itu ayat 9 yang menggambarkan bahwasanya ada seorang sahabat, ya, di mana Rasulullah ingin berkunjung ke rumahnya, dan kemudian setelah berkunjung takutlah orang punya rumah tadi. Kemudian Bapak Ibu, di ayat ke-10 itulah pertama rasa syukur ulang Madinah di nanawakan daan mana lagi ya. Madinah birkum bani yang kejam Bapak Ibu. Ya, bani yang kejam, kemudian suku merampas aurat. Kini dengan kekuatan batin Nabi, tak kalau dia tinggal di Madinah. Maka bersyukurlah penduduk Madinah. Itu mangkutnya turunlah, atau doa orang Madinah di ayat ke-10 itu diabadikan oleh Allah menjadi surah dalam surah Al-Asr ayat 10. Sebenarnya rasa syukur, ya, rasa syukur penduduk Madinah, orang yang tinggal di Madinah, pedagang yang singgah di Madinah, itu bersyukur banyak, ya. Bani Nadir tadi keluar dari kota Madinah, ya, itu rasa syukurnya tuh. Sehingga dia doakanlah orang-orang yang telah meninggal yang pernah dibunuh oleh Bani Nadir. Jadi doa aku kan disebutkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illal lillazina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Karena dulu nampak bana ayahnya meninggal dibunuh oleh si Bani Nadir. Kemudian doa ini juga diabadikan sebagai doa sholat jenazah. Ini kan ada dalam sholat jenazah, ya. Itu review dari ayat yang kita baca tadi ya Pak Ibu. Sedangkan tambahan pelajaran kita tentang sholat, pendek saja, masalah mengangkat tangan pada saat takbir. Para kali awak bangkit tangan di dalam takbir, di dalam sholat, ya. Di dalam sholat itu kita mengangkat tangan pada satu rakaat itu hanya 3 kali. Satu pada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Inilah tangan laki-laki, ibu jarinya tiba di telinga, Allahu Akbar. Ibu-ibu ujung jari tengahnya tiba di dagu, ya, Allahu Akbar. Jadi tidak naik kata bagi ibu-ibu, cukup di dagu saja, Allahu Akbar. Jadi tidak boleh tinggi. Jadi ketiak ibu-ibu tidak boleh naik. Bapak-bapak tinggi, renggang, ya. Kemudian yang kedua pada saat akan rukuk, Allahu Akbar. Yang ketiga saat kembali dari rukuk. Itu tangan yang diangkat ke telinga, ya. Itu satu rakaat.
Kalau 2 rakaat, ulang lagi nanti. Ya. Kalau rakaat kedua itu tidak ada mengangkat tangan. Yang adanya pada saat rukuk dan i'tidal. Jadi kembali dari rakaat 1 ke rakaat 2 itu tidak ada angkat tangan. Bila mengangkat tangan lain kalau kita sholat zuhur nanti rakaat ketiganya baru angkat tangan. Ya, baru tangan diangkat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, gue cari kadang-kadang setiap ada gerakan tangan gue bangkit. Ya, atau latah namanya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak melalui sunnah. Jadi 1 rakaat itu, rakaat pertama 3 kali, rakaat kedua cuma 2 kali. Ya, rakaat kedua cuma 2 kali. Di takbiratul ihram, Allahu Akbar, ibu jari bapak laki-laki sampai ke lubang telinga sejajar. Bagi ibu-ibu jari tengahnya sampai ke dagu, ke dagu saja. Kemudian saat akan ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, atau gerak tangannya diangkat. Sedangkan kembali pada rakaat kedua, saat berdiri itu tidak ada lagi tangan diangkat. Kemudian saat ruku baru rakaat ketiga baru angkat tangan balik. Ya, rakaat ketiga. Atau posisi-posisi dalam ibadah sholat yang perlu kita jago-jago dan saketek. Karena awak tata ruang di batu gadang ketek, tidak di batu gadang. Nah, jadi bapak-bapak, ibu, itu tambahan kajian kita tentang sholat. Dan setiap pagi Sabtu kita tambah tadi, kita review ayat yang kita baca, kemudian kita tambah tentang ibadah sholat kita. Nah, mungkin pada pertemuan berikut nanti syarat menjadi imam. Pak Al-Pulau yang boleh maju sebagai imam itu ke depan. Ya, itu para lubana. Ya, kadang-kadang kalau di Siko, alhamdulillah tertib yang siap untuk menggantikan imam. Itu nampak duduk di belakang imam. Ya, ada di tempat lain atau di tempat musafir kita sholat, ada yang serawannya cabai dilutui, hanyalah di belakang imam lo tagak. Ya, padahal tanggung jawabnya sangat berat. Nanti kita bahas khusus nanti pada subuh ke-4 nanti insyaallah. Itu barangkali bapak-bapak, ibu-ibu, tambahan kajian kita pada pagi ini tentang ibadah sholat. Kita ini saja tentang mangkik tangan tadi. Jadi mulai ini kita perbaiki. Jadi tidak setiap Allahu Akbar mengangkat tangan. Ya. Nah, pertama takbiratul ihram, yang kedua akan ruku, yang ketiga i'tidal. Pada rakaat kedua hanya 2 kali. Pada rakaat ketiga baru 3 kali. Ya. Ya. Yang keempat tidak lagi. Cuma 2 kali loh. Ya. Sama dengan rakaat kedua. Kalau sujud sajadah, Sujud sajadah tidak ada. Kalau dia kan sujud yang tersungkur namanya, sujud yang takjub seorang yang sedang menerima nikmat atau sedang takjub dengan Allah, sehingga tidak ada mengangkat tangannya pada langsung. Ya. Balik ke atas tidak. Dia di dalam sholat wajib, dia dalam sholat sunnah. Karena sujud sajadah tidak bagian dari rukuk dan sujud. Jadi dia sujud yang ditumpangkan ke dalam sholat. Begitu pula Bapak Ibu, nanti kajian-kajian tentang sholat ini itu perlu kita terus ingatkan. Jadi mudah-mudahan kita tidak terbiasa seketik-seketik bergerak tangan, ya, itu perbaiki. Ya, itu Pak. Mudah-mudahan sholat kita semakin hari semakin baik dan berkualitas. Ya, ya. Ya.
Nah, disunahkan setiap membaca surat sajadah disunahkan sujud, ya, disunahkan sujud. Sedangkan surat sajadah ayatnya 30-an sudah itu pertengahan ayatnya 5 balik, ya, itu sebetulnya keseimbangan dunia. Ayatnya kan ayat 30-an, sujudnya pada ayat 15. Nah, jadi banyak peneliti menyebutkan Bapak Ibu surat sajadah itu adalah keseimbangan dunia, ya. Suratnya ke surat 32, ya, suratnya ke surat 32, ayatnya 32, sujudnya pada ayat ke-15, separuh-separuh, ya. Nah, jadi sujud itu tidak wajib, disunahkan oleh Nabi setiap kali membaca surat sajadah lakukan sujud, ya. Ada 15 surat, 2 kali di surat Al-A'raf, di surat Al-Haji di terakhir, surat Al-Alaq. Al-Alaq itu yang terakhirnya wasjud wa qatarib, itu sebenarnya sujud sajadah itu, ya. Nah, kemudian di masjid-masjid lain ada Bapak Ibu yang membaca surat Al-Haji, itu pendek, cuman akhir ayat surat Al-Haji. Nah, itu hanya sekitar 10 ayat, ya. Pada ayat yang ke-7 itu sujud, kemudian 3 ayat sesudahnya. Kalau di masjid Pasar Macang tuh pagi-pagi Jumat tuh mereka sujud sejadahnya memakai surat Al-Alaq, ya. Sujudnya wasjud wa qatarib, sujud ikonnya tambah yo tagak tuh tambah yo surat lain, ya. Nah, jadi umumnya kalau di Madinah itu rata-rata Madinah yang ada sujud sejadah, maka jarang, ya. Yang di Madinah tuh sering beberapa kali pai akhir Juli batang pai, Agustus pai itu masih pakai sujud sejadah, ya. Jadi sujud yang menggambarkan kenikmatan, menggambarkan penyesalan. Itu nanti kalau baca surat sejadah itu ujung-ujungnya ada nikmat, ada penyesalan. Kalau surat sejadah itu Pak, itu memang penyesalan benar. Karena di ayat balik awak minta kepada Allah, walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Dijawab oleh Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fazuku azabal naril lazi. Nah, dikatakan di situ Allah mengatakan tidak ada kesempatan pulang, tidak ada untuk taubat engkau lagi, habis, harilah habis. Nah, karena tidak dapat, ya, tidak dapat kandak untuk pulang ke dunia, maka kalau kita bayangkan Pak, seorang anak kalau tidak dapat kandaknya itu berguliang-guliang, ya. Nah, itu surat sejadah itu suara, ya, tidak dapat. Nah, maka dikatakanlah di situ sajada wajhiya lillazi khalaqahu wasawwarahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ya sanil khaliqin. Itu sebenarnya itu tak boleh itu, ya. Nah, itu harapan awak ketika sujud sejadah itu doa itu doa yang betul-betul lah awak cari Tuhan ke Allah, ya. Allah membana ambo sujudkan wajah ambo, kepala ambo, telinga ambo, penglihatan ambo, hati ambo, seluruhnya lah sujud kepada Engkau ya Allah. Karena tidak dapat pulang tadi kan. Nah, maka mas karena kita masih di dunia, kita mohon kepada Allah, ya. Nah, mudah-mudahan dengan sujud sejadah ketika kita membacanya nanti kita melakukan sujud. Jadi sebetulnya tidak ada kalimat Allahu Akbar, ya. Cuma untuk memberi aba-aba dibolehkan Allahu Akbar yang pertama ketika sujud karena berimam. Kalau tidak berimam tidak ada.
tidak ada kalimat Allahu Akbarnya. Seperti kembalinya telah terang ngasih Imam membaca tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ayat itu menggambarkan tatajafa junubuhum anil madaji', ya, mereka bangkit dari tidurnya. Tatajafa junubuhum anil madaji', mereka bangkit dan membiasakan menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Ya, itu kebiasaan. Jadi orang yang sudah mengenali tidak ada waktu untuk pulang maka mereka mengejar ketinggalan tadi dengan apa? Menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Berarti tidak banyak laluannya lain. Nah, itu tatajafa junubuhum anil madaji' khaufan wa tama'an, mereka banyak berlapar-lapar, artinya banyak puasa lah. Nah, itu sebenarnya. Ya, di ayat ke-16. Tatajafa junubuhum anil madaji' khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, setelah jauh lambungnya dari tempat tidur, acok lapar, kemudian dia infakkanlah hartanya. Karena apa lagi? Biasanya hartaku tiap hari habis. Tapi karena puasa, hartanya tahun buat, akhirnya diinfakkan. Nah, itu gambarnya. Mengenai sujud sajadah tadi, Ya. ada dua pendapat. Pertama, pada ayat sajadah itu langsung tersyukur kan kita bisa tadi, Iya. tanpa kalimat Allahu Akbar. Ya, kalau tidak berimam. Kita berimam. Ya. Kalau di versi lain ada yang langsung tersyukur aja tidak pakai Allah Akbar. Ya. Beko bangkit dari itu tatajafa junubuhum langsung berdiri. Ya. Berarti Ya. mana yang apa itu? Mohon bicaranya. Jadi kebiasaan yang biasa kan pakai Allahu Akbar. Iya. Kan peristiwa yang terjadi di Jawa sekitar 3 bulan yang lewat, kan gara-gara imam sujud sejadah tadi tidak menerangkan ke jamaahnya. Kini bagi Jumaat kita akan sujud sejadah. Bagi yang tidak tahu, tolong. Jadi ada satu jamaah yang hari itu kan tusuk imam 7 pisau gara-gara sujud sejadah itu, karena tidak diterangkan. Ya, dia sujud, anaknya bingung seorang. Nah, orang tua kesalnya tusuk imam tadi. Ya, kan ada lihat di YouTube 3 bulan yang lewat atau 6 bulan yang lewat lah. Nah, jadi gara-gara sujud sejadah. Jadi kalau ada rasanya tamu-tamu katibo, perlu dia pencerahan menjelang sujud sejadah. Ya. Jadi versinya memang itu. Ada jelas Pak. Iya Pak. Kalau sholat itu subuh memang harus melaksanakan kunut. Ada dan tidak ada. Iya. Kami di Bandar Gadang 6 musaji, 4 musaji kami kunut. Ya, kalau RW 2 kami khusus kunut. Ya. Itu masalah-masalah khilafiyah. Kalau kunut di zaman Nabi itu jelas doanya Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin fa innaka khairun nasirin fa innaka khairur rahimin. Kemudian tadi doa yang membaca tadi Allahumma ansurna fi ikhwanil muslimin fi Palestin fi Sudan. Ini Palestin kalau mulai agak bagus. Sudan boleh. Ya. Dan yang menggerakkannya di luar dugaan. Ya. Nah, pimpinan Qatar yang bersorban siang malam. Nah, itulah yang menggerakkan sekarang terjadinya pemberontakan di Sudan. Ya. Nah, dibantai pulau ide-ide. Ya, lihat sudah dimasukkan ke lubang hampir sama dengan yang terjadi di Gaza. Jadi kumpulan orang masyarakat sudah itu hidup rami-rami kemudian ditimbun dengan ekskavator. Itu terjadi di Sudan hari ini. Ya, makanya tadi khusus doa Allahumma ansurna fi ikhwanil muslimin fi Sudan. Ya, fi Sudan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita runut ke belakang apa pertanyaannya,
Dulu Islam dikembangkan di Indonesia kan setelah para Gujarat kan 2 organisasi besar, karena 3. Ketika Bustami berangkat ke Mekah berguru dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, pulang terus 9 balik 2 balik, pulang ke Indonesia, kemudian Bustami mendirikan Muhammadiyah 9 balik 8 balik. Bustami berganti nama Kiai Ahmad Dahlan karena gurunya 2, Kiai Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang kedua Dahlan Al-Padani. Pulang ke Indonesia ditukar namanya Kiai Ahmad Dahlan. Ya, satu-satunya orang Muhammadiyah Kiai itunya Pak. Sampai kini kan ada orang Muhammadiyah Kiai. Kalau Kiai pasti kan NU. Ya, satu-satunya Kiai di Muhammadiyah itunya Ki Bustami, yang kemudian berganti nama dengan Kiai Ahmad Dahlan. Kemudian Hasyim Asy'ari barangkit lo ke Makkah berguru lo juga guru nan sama Kiai Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Dahlan Al-Padani. Itu pulang tahun 1922, kemudian mendirikan NU 1923. Dia lebih tua Muhammadiyah dengan NU. Di 1920 itu di Sumatera Barat, Inge Rasul sudah pulang dulu dari Makkah, berguru pula dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi karena cucunya. Ya, kemudian Inge Rasul mendirikan Perti Terbiyah. Ya, itulah nanti yang mengatur di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada Perti. Tiga-tiganya murid daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tapi pulangnya Syekh berkunut, dua berkunut, Syekh enggak. Itu mula-mulanya Bapak Ibu. Jadi mari kita ikuti. Kalau imamnya berkunut dan kita kebetulan ketika itu jadi makmum, ikutlah. Ya, tadarlah tangan awak, karena kita mengikut imam. Kalau imamnya tidak berkunut, ya kita tidak menampung tangan pula. Buya Hamka itu, Buya Hamka begitu. Di ketika Buya Hamka sholat di masjidnya Hasyim Asy'ari, beliau berkunut. Sama dengan yang dilakukan oleh Imam Sudais berkunjung ke Indonesia. Ya, sampai di Indonesia beliau baca basmalah. Ya, kalau di Mekah beliau tidak pernah baca basmalah. Imam Sudais sebagai mufti kota Mekah dan Madinah. Mari kita bijak mengikuti imam. Kalau kita sudah berniat mengikuti imam, siapa imamnya itu yang kita ikuti. Ya Bu. Ya sujud sajadah. Ada kan dibantu sama imam Allahu Akbar sampai sujud sampai 1 rakaat. Terus rakaat kedua disambung lagi dengan sajadah tuh. Jadi satu surat sajadah itu 2 rakaat. Itu salam. Itu gimana berarti Ustaz? Pernah saya melaksanakan itu tapi di Pekanbaru gitu Ustaz. Pekanbaru ya. Jadi itu pengembangan ijtihad daripada ulama supaya sering-sering melakukan sujud sajadah tadi. Ya, sehingga diadakannya sholat khusus tentang sujud sajadah. Habis sujud sholat dengan 1 ayat, kemudian di rakaat kedua diambil ayat yang lain seperti sambungannya. Ya sampai 20 pada rakaat keduanya ayat 21 sampai 30 ya. Kami kadang-kadang model itu. Kalau yang dilakukan oleh Nabi itu habis 1 rakaat itu 30 ayat. Ya. Kemudian rakaat keduanya surat Al-Insan. Itu kalau Nabi melakukan. Ya, jadi rakaat pertama 30 ayat, rakaat kedua surah Al-Insan. Nah, kau yang contoh Nabi. Di Indonesia itu berbeda-beda. Kalau di Pasar Bacang tadi ngambil saja surah Al-Alaq.
sujud, nyo tagak balik diambil surat yang baru. Ya. Jadi bervariasi karena sujud ayat sujud sejadah itu terdapat di banyak surat. Ya. Itu ijtihad lah itu, ijtihad daripada ulama-ulama menetapkannya. Apa dari kalau lawak we. Sebenarnya sujud solat tasbih, solat duha, kenapa ada yang melakukan berjamaah? Karena memang itu ijtihad. Jadi solat duha itu boleh berjamaah. Nah, kemudian lebih cenderung Nabi tidak berjamaah. Tapi ijtihad di Indonesia untuk mentarbiyah, untuk melatih, dilakukan berjamaah. Solat tasbih model itu ya. Tasbih itu seorang-seorang sebenarnya. Ya, kemudian ditarbiyah, diajarkan kepada yang lain. Gitu Bu. Mudah-mudahan tadi target awak jam 6 laksana 7 lah. Ya, alhamdulillah berkembang dalam pertanyaan-pertanyaan. Demikian Bapak Ibu, mungkin dari Baitur Rahim dapat undangan hari ini. Ada seminar di Istana Gubernur tentang metode manajemen masjid, yaitu untuk pengurus masjid. Ya, ada hari ini mulai jam 7 sampai nanti siang. Ya. Bagi pengurus masjid yang punya kesempatan, kuotanya ada 250 orang. Ya, mudah-mudahan kita bertambah ilmu awak tentang manajemen masjid. Ya. Terima kasih, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Mudah-mudahan menambah perbenaran ilmu kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Selanjutnya informasi perolehan infak subuh kita pagi ini, alhamdulillah berjumlah 431. Alhamdulillah, 431.000 rupiah. Kemudian untuk informasi yang sahihnya pagi ini Pak Ketua RW, silakan disampaikan tentang apa kegiatan yang akan kita laksanakan pagi ini atau hal-hal lain yang dirasa perlu untuk warga kita. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas limpahan dan karunia kita telah dapat mengikuti kegiatan subuh barokah pada pagi hari ini yang disampaikan di rumah oleh Bapak Ustaz kita tadi. Salawat beri salam kita junjungan bagi kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Rasulullah Muhammad sallallahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang saya hormati, mungkin cepat saja informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bahwa hari ini kita akan melaksanakan guru bersama di RW 06. Kita mulai dari gerbang dan sampai nanti ke belakang pada jam 8 pagi ini kita mulai. Kemudian nantinya kita akan melanjutkan setelah guru kita berkumpul bersama atau makan bersama, karena ibu-ibu kita sudah siap untuk melayani bapak-bapak. Nanti setelah guru kita makan bersama, berkumpul di rumah Bapak Ketua Masjid. Di sana tempat pertemuan kita nanti. Ya, blok G nomor 6. Berikutnya juga perlu kami sampaikan hasil musyawarah kami pengurus RW beserta pengurus RT 1, 2, dan 3 yang kami laksanakan di rumah kami sendiri pada minggu yang lalu. Kesepakatan kami RW dan pengurus RT
untuk penetapan atau PAW daripada ketua kongsi kematian kita. Karena ini sudah mendesak juga, jadi ketua kongsi kematian dari hasil musyawarah kami bersama itu kami mensepakati sebagai ketua adalah Bapak Asril. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu jemaah? Setuju? Setuju. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Dan kami juga dari RW membentuk beberapa seksi. Ada 4 seksi yang kami bentuk Bapak dan Ibu. Nanti akan kami sampaikan kepada Bapak RT hasil keputusan tersebut. Ada 4 seksi. Yang pertama seksi pembangunan dan lingkungan. Itu ada koordinator, kemudian ada 1 orang dari setiap RT yang mewakili di dalam itu. Yang kedua seksi pemuda, olahraga dan seni. Itu juga 1 orang koordinator ditambah dengan anggota di setiap RT. Kemudian yang ketiganya seksi sosial dan kemasyarakatan. Nah, inilah yang dikerjakan oleh ibu-ibu kita. Itu 3 orang per RT anggotanya dan 1 koordinator. Kemudian seksi keamanan dan ketertiban lingkungan ada 1 orang koordinator, kemudian ada perwakilan dari setiap RT sebagai anggotanya. Itulah Bapak dan Ibu hasil musyawarah kami bersama dengan pengurus-pengurus RT kita, ketiga RT-nya insya Allah hadir. Jadi itu mungkin Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita akan melaksanakan takziah minggu malam ya. Bu Penny, minggu malam di rumah Ibu Noni di blok D6. Jadi mari kita Bapak dan Ibu bersama-sama untuk menghadiri takziah ke rumah Ibu Noni. Demikian saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan kepada ketua kongsi kematian. Terima kasih bisa Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ketua RW. Kemudian tadi yang ada informasi sebelumnya kita dapat malam di masjid pelatihan pengurus RW. Nah, ternyata siang nanti langsung dikumpulkan dengan belum dilantik saja Ketua RW sudah punya gerakan. Masya Allah. Apalagi nanti kebersamaan kita untuk bersama-sama nanti bagaimana menggerakkan segala potensi yang ada di RW kita. Di RW kita ini seluruh potensi yang ada nanti melalui Ketua RW nanti akan coba kita gerakkan sehingga kegiatan-kegiatan banyak kita laksanakan. Tidak hanya kegiatan di bidang sosial, kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, juga kegiatan di bidang keagamaan. Masya Allah, luar biasa. Bapak dan Ibu, kita tunggu lengkapnya undangan ini. Silakan merapat Pak. Kita usahakan di atas tikar-tikar. Nah, jadi kita menghindarkan. Lah, lanjut gue. Lah, lebih. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.